Iya, Pak. Mungkin berkaitan sedikit dengan organisasi ini ya. Iya. Di mana Rifat kan sebagai wakil ketua umum mobilitas. Iya. Rifat sudah berhasil mendapatkan PM45 waktu itu ya. Iya. Iya. Untuk kustomisasi ya. Iya. Nah, the next bagaimana kita punya program yang mengenai legalitas motorsport itu menurut Rifat seperti apa kita mau tindak lanjuti? Jadi kalau bicara masalah IMI ya, jadi saya tuh banyak bersuara nih beberapa tahun terakhir ini. Kita itu punya problem besar di industri kreatif otomotif. Industri kreatif secara keseluruhan. Nah, kreativitas di Indonesia itu nggak dihargai di negara sendiri. Contohnya, kita tuh punya builder-builder motor yang hebat. Motornya itu sampai ke Amerika kejuaraan dunia. Dipakai di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena ditanya surat-suratnya mana. Padahal itu kan bikinan craftsmanship, mereka punya kreativitas membangun kerajinan tangan. Saya sampai bilang gini, mungkin sekarang itu adalah eranya kita nurunin ke generasi berikutnya. Dan itu adalah heritage kita. Saya sampai bikin bercanda waktu itu. Pernah lihat Candi Borobudur kan? Pernah. Ada IMB-nya nggak? Ada. Kenapa nggak dibongkar? Iya kan? Itu pertanyaan konyol tapi nyambung. Karena itu adalah budayanya Indonesia masa itu. Masa kini Indonesia itu udah berkembang. Kita tuh punya kreativitas dunia otomotif yang gede. Tapi gimana caranya kita menghormati kreativitas itu? Sampai akhirnya undang-undang custom 4 tahun saya bikin jadi. Sehingga builder-builder ini sekarang udah bisa bersuara. Nah bicara sama yang tadi Pak Jeffrey bilang. Apa sih yang mau saya kontribusiin ke negara kita untuk prestasi olahraga? Sekarang kita punya sirkuit Mandalika, benar kan? Iya. Sirkuit Mandalika MotoGP dong. Iya kan? Balapan paling besar motor di Indonesia. Itu kan motor 150 cc. Pernah mikir nggak? Kelas 200, 250, 400, 600, 1000, Moto2, Moto3, ada nggak di Indonesia? Nggak ada. Karena nggak pernah dipikirin ngisinya gimana. Ini F1, ini balapan di Sentul, kelas 1500 cc. Dari 1500 masih ada 2000, 2500, 3000, GT4, GT3, F2, F3, dan semuanya. Itu semua kosong. Karena apa? Karena tidak diakomodir dengan undang-undang yang boleh memasukkan fasilitas olahraga. Nah, justru yang menarik dari pernyataan Mas Rifat menjawab pertanyaan Bang Jeffrey tadi bukan masalah kontennya ya, tapi melihat apakah cukup kemudian bersuara melalui IMI saja. Kenapa nggak jadi anggota dewan, politisi, atau pengambil kebijakan kan biar bisa mengubah undang-undang itu. Tertarik nggak? PM45 saya rubah undang-undang dengan IMI. Jadi saya yakin organisasi ini punya semangat yang sama.